semua, ya, sebagaimana dipaparkan dalam technical meeting, ya, bahwa teman-teman akan diminta untuk upload materi, ya, jadwalnya saya kira sudah dipaparkan di technical meeting. Jadwal untuk upload materinya kalau tidak salah akhir Juli tanggal 24 sampai tanggal 31 kalau tidak salah, ya. Nanti dikoreksi di share sama, ya, di grup chat kalau memang dibuka. Kemudian presentasi tatap muka ini akan dilaksanakan tanggal 19, 20, 21, 22, 23, ya, tanggal 23 Agustus, ya. Ya, jadi ini setelah kemerdekaan, ya, eh, HUT kemerdekaan kita akan laksanakan yang banyak. Dan secara saat ini sudah diputuskan itu akan dilaksanakan di Bidakara, ya. Jadi dilaksanakan di hotel Bidakara. Kami akan menyediakan 7 ruangan, jadi ruangan 1 sampai 7, ya, pada saat lomba ini. Jadi kita akan menyediakan 7 ruangan untuk pelaksanaan lomba, ya, secara presentasi tatap muka. Penilaian akan dilakukan oleh Dewan Juri, ya. Jadi Dewan Juri yang terlibat selama 5 hari ini, ya, kita harapkan kurang lebih antara 15 sampai dengan 20 juri per ruangan. Jadi kita harapkan ada 15 sampai 20 juri per ruangan. Jadi perusahaan-perusahaan yang bertanding boleh mengirimkan maksimum 5 orang juri, ya, maksimum 5 orang juri untuk berada di ruangan-ruangan yang disediakan. Jadi kita cuma memberikan jatah maksimum 5 juri, ya. Jadi, ya, ini mau diperhatikan supaya teman-teman yang berlomba itu bisa mendapatkan jurinya. Di sini ada penilaian presentasi, ya, yang dilakukan, ya. Jadi kita bedakan dua, ya. Ini ada online test dan presentasi. Presentasi itu bobotnya sudah kita tetapkan 80%, online testnya hanya 20%. Jadi nilai ujian online itu hanya 20%. Ya, sedangkan presentasinya sendiri itu dibedakan, ya. Jadi ada beberapa ada beberapa hal di sini, ya. Yang pertama adalah teknik, ya. Teknik ini memperhatikan dua aspek utama, yaitu teknik presentasi dan penampilan. Jadi kira-kira dari 80% itu bobotnya 25. Ya, jadi 25 dari 80%, ya. Jadi ini 25%. Sedangkan yang fokus pada materi itu adalah 55%, ya. Jadi ada beberapa aspeknya. Dan terakhir ada pertanyaan visual. Jadi pertanyaan visual itu diberikan pada akhir dari sesi presentasi, ya. Jadi kalau ada presentasi menjelaskan, ya, kemudian di akhir dari sesi presentasi itu ada satu pertanyaan visual. Pertanyaan visualnya hanya satu, ya. Jadi bagi yang minta dua boleh, ya, tapi enggak, ya. Ini hanya satu, ya. Jadi pertanyaan visualnya hanya satu saja, ya. Jadi hanya satu pertanyaan visual yang akan disampaikan di akhir presentasi yang dilakukan oleh peserta. Kemudian durasinya berapa lama, ya? Khusus untuk tim leader, quality assurance, dan control, ya, itu akan eh, mendapatkan waktu alokasi 20 menit, ya. 20 menit, ya. Jadi kita akan memberikan waktu selama 20 menit, ya. Ini tidak digunakan untuk BNPB, ya, dan juga reguler, ya. Jadi tidak dibedakan, ya. Jadi semuanya dianggap sama, ya. Jadi 20 menit untuk semua, ya.
Kemudian untuk level supervision, ya, termasuk BTB-nya, itu mendapatkan waktu ya selama 25 menit, ya. Jadi ini 25 menit, ya. Jadi 5 menit lebih lama. Kemudian untuk trainer dan manajer ini mendapatkan waktu ya selama 30 menit. Jadi lebih lama 5 menit dibandingkan yang lain, ya. Jadi ini waktunya. Nah, tadi saya ingatkan mengenai fishball, ya. Jadi kalau ada presentasi fishball, ya, pada presentasi fishball, presentasi dulu, ya. Jadi presentasi, ya, angka 20 menit ini sudah termasuk fishball. Jadi jangan presentasi 20 menit habis, karena kalau nggak tidak ada fishballnya. Ya, yakinlah kalau Anda tidak tidak menjawab pertanyaan fishball, pasti kalah gitu, ya. Jadi tidak ada peluang menang bagi yang tidak menjawab pertanyaan fishball. Jadi walaupun nilai tes tertulis Anda tinggi, kalau tidak menjawab fishball itu ya punya kalah gitu, ya. Jadi pastikan Anda menggunakan waktunya. Mungkin saya sarankan gunakan antara 15 menit sampai 17 menit saja presentasinya. Oke. Nah, waktunya itu dihitung mulai pada saat Anda mulai berbicara. Jadi pada saat Anda mulai presentasi, maka waktunya akan dihitung, ya. Dan biasanya waktunya itu hitung mundur, ya. Kalau tidak salah ya hitung mundur, ya. Nah, jadi kita akan ketahuan kalau waktunya sudah habis, ya. Jadi mohon diperhatikan dengan baik, waktunya hitung mundur, ya, sehingga eh, kita harus ya eh, sama-sama ya aware, ya, bahwa eh, visual itu diberikan di akhir, ya, presentasi. Secara detail mengenai visual nanti saya akan sampaikan di sesi setelah break, ya. Ini saya akan fokus dulu pada materi presentasinya. Nah, begitu juga untuk supervisor, ini saya sarankan waktunya ya kalau bisa gunakan untuk 20 menit saja. Ya, kalau manajer boleh menggunakan 5 menit, ya. Biasanya sih untuk manajer kadang-kadang itu starting awalnya agak lambat sehingga kadang-kadang memakan waktu, ya, cukup, ya. Tapi kalau tim leader QA itu biasanya begitu mulai langsung tancap gas gitu, ya. Nah, itu. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan, ya, untuk durasi ilustrasinya, ya. Mengenai kostum, ya, ini mengenai kostum, nah, mungkin harus dijelaskan di dalam initial meeting, ya. Kalau kostumnya itu formal, ya. Nah, jadi sesuai dengan pakaian kerja yang digunakan, ya. Jadi formal sesuai dengan pakaian kerja, bisa semi formal, tetapi tidak boleh menggunakan aksesoris yang ini pernak-pernik yang di luar dari uh, bisnis formal gitu, ya. Jadi Anda harus menggunakan busana yang ini tidak ada anime atau ya, pahlawan dan lain-lainnya gitu, ya. Jadi tidak diperkenankan untuk menggunakan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Tetapi Anda boleh membawa alat bantu, ya, misalnya alat simulasi, ya, ya, jadi boleh digunakan yang berkaitan dengan kegiatan konteks, ya. Baik, itu catatan mengenai presentasi. Nah, mungkin sebelum saya masuk materinya, kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ah, Terima kasih Pak Andi atas penjelasannya tadi. Perkenalkan saya Melki dari Kemendikbudristek. Kali ini mau mempertanyakan soal yang fishball nih Pak. Kalau misalnya nanti kan sisa waktu tersedia tadi misalnya 3 menit. Kemudian tadi Pak Andi menyampaikan bahwa waktu sisa 3 menit akan dimulai ketika peserta menjawab pertanyaan, mulai menjawab pertanyaan.
Nah, misalnya pada saat kita melihat, si peserta melihat ternyata waktu yang tersedia tersebut dimulai saat juri berbicara, apakah peserta boleh memberhentikan atau atau ibaratnya kayak komplain untuk waktunya tidak boleh dijalankan saat juri menyampaikan pertanyaan, atau si peserta melanjutkan dengan waktu yang berjalan dan membiarkan gitu. Baik, Terima kasih, terima Pak. kasih pertanyaannya. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah waktu 20 menit itu dimulai pada saat teman-teman berbicara. Jadi presentasi. Waktu tidak akan di stop pada saat juri membacakan pertanyaan. Jadi waktunya 20 menit akan dimulai pada saat Anda berbicara mempresentasikan. Jadi begitu Anda selesai presentasi, Dewan Juri akan bertanya pertanyaan visual dan waktunya tidak di stop pada saat juri membacakan. Nah, nanti setelah selesai memberikan pertanyaan, teman-teman bisa menjawabnya dan waktunya masih berjalan. Jadi harus diperhatikan penggunaan waktu ini dengan baik. Mudah-mudahan clear. Oh Ya, iya Pak, iya Pak. Terima kasih penjelasannya. Tadi agak sedikit keliru dengan eh, pernyataan waktu di stop tadi. Terima kasih Pak. baik. Terima kasih. Baik, saya masuk ke materi presentasinya ya. Jadi ini saya akan menjelaskan satu-satu materi presentasi yang harus disiapkan oleh peserta. Materi presentasi akan mencantumkan tentunya di halaman depan dia mencantumkan nama jabatan, nama perusahaan, ya. Kemudian diharapkan di halaman depan ya itu mencantumkan logo dari The Best Contact Center Indonesia 2024. Jadi ini ada logo ya The Best CCI 2024 ya. Jadi kenapa kita membentukkan logonya ini adalah bahwa dokumen tersebut adalah dokumen yang digunakan untuk lomba. Ya, jadi kita harapkan ada logo The Best Contact Center. Logo tidak ditentukan, tidak mau besar. Yang penting mencantumkan bahwa dokumen ini adalah untuk keperluan lomba. Kalau ada yang sifatnya eh, copyright dan lain-lainnya, ya, ya, tentunya eh, peserta harus mencantumkan itu adalah copyright. Ya. Ya, jadi semua yang diserahkan ke panitia itu adalah sudah dilengkapi logo The Best CCI 2024. Hanya satu halaman depan. Selebihnya boleh boleh mencantumkan, boleh tidak. Tapi tidak ada kewajiban untuk mencantumkan di halaman-halaman selanjutnya. Hanya di halaman pertama saja, halaman depan saja yang membutuhkan logo The Best Contact Center Indonesia 2024. Boleh mencantumkan logo perusahaan, merek, brand, dan lain-lainnya, silakan. Jadi itu dipersilakan untuk mencantumkan logo-logo lainnya, boleh. Tetapi wajib ada logo base. XCCL ya itu pada dasarnya boleh tidak, boleh iya. Jadi itu tidak menjadi kewajiban karena logo ICC yang sendiri sebetulnya sudah ada di dalam logo base. Tapi boleh dicantumkan, boleh tidak. Yang pertama yang harus ada di dalam slide Anda adalah profil. Profil peserta. Saya harus garis bawahi ya bahwa profil peserta ini kalau Anda tidak mau menuliskan bagian ini boleh ya. Ini kan hanya panduan dari template saja. Tapi boleh tidak dituliskan. Misalnya Anda hanya menuliskan nama saja di sini ya, nama saja terus ada tempat tanggal lahir, latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan ini adalah pendidikan terakhir ya, ya. Ini tidak perlu menjelaskan semua pendidikan yang Anda jalani, ya, tapi cukup pendidikan terakhir.
kemudian bulan dan tahun mulai bekerja di contact center, ya, oke, jadi ini apa namanya bisa mencantumkan kapan Anda mulai bekerja di contact center. Kenapa ini kita butuhkan? Karena di dalam ketentuannya bahwa eh, agent yang bertanding itu kalau tidak salah sudah bekerja selama 6 bulan di contact center ya. Jadi ini ada catatan ya bahwa sudah bekerja di contact center selama kurang lebih 6 bulan. Dan satu lagi yang bisa dicantumkan adalah yang perlu dicantumkan adalah foto di lokasi kontak center Anda. Ya, jadi foto Anda ya, ini foto Anda ya. Jadi foto Anda sendiri gitu ya. Jadi di lokasi kontak center ya. Jadi bukan foto gedung yang Anda, tapi Anda harus berada di dalam foto tersebut. Kenapa kita butuhkan? Ini adalah untuk menunjukkan bahwa kontak center Anda ya, jadi menunjukkan bahwa itu adalah lokasi yang Anda gunakan untuk bekerja di kontak center ya. Oke. Nah, jadi ini adalah bagian yang pertama. Mungkin teman-teman akan bertanya, Pak, boleh nggak satu poin ini satu halaman? Boleh. Misalnya ya, satu halaman slide Anda untuk tempat tanggal lahir, boleh. Satu slide untuk pendidikan, boleh. Satu slide untuk waktu kerja, kapan Anda mulai bekerja di contact center, boleh. Satu slide mengenai foto Anda di lokasi kerja, juga boleh. Ya. Tapi kalau Anda mencantumkan, saya ingin cantumkan di satu slide untuk semua, boleh. Jadi, one for all boleh, ya, one by one juga boleh ya. One for all boleh, ya, one by one juga boleh ya. Silakan. Jadi Anda bebas menerapkan slide-nya, tetapi urutannya ya harus sama. Itu mengenai profil peserta ya. Oke, ini ada pertanyaan tadi yang menghitung ya. Eh, Apakah diperbolehkan menghitung menggunakan Excel? Oke, nanti kita bahas pada ujian online ya. Teman-teman boleh menggunakan Excel, boleh menggunakan kalkulator yang ada di laptop ya. Jadi itu tidak masalah. Oke. Nah, foto, contoh fotonya. Em, saya tidak ada contoh fotonya di sini, tapi mungkin ini sebetulnya saya di dalam pelatihan ini, pembekalan ini, saya sudah cantumkan beberapa foto daripada rekan-rekan Telexindo. Ya, ini adalah semua foto yang ada di sini adalah foto rekan-rekan Telexindo. Ya, jadi Anda boleh mencantumkan seperti itu dengan latar belakang lokasi kerja Anda. Bisa berada di meja kerja Anda, bisa berada di kubikelnya, bisa di yang ada logo di belakangnya, logo kontak center Anda, boleh. Jadi itu tergantung pilihan masing-masing. Yang jelas adalah bisa menunjukkan itu adalah lokasi kerja kontak center Anda. Oke, baik. Saya teruskan jika demikian ya. Nah, bagian kedua dari slide Anda adalah tugas dan tanggung jawab. Ya, jadi biasanya ini mencakup tugas-tugas apa yang Anda kerjakan sebagai jabatan Anda saat ini atau sebagai jabatan yang Anda ikuti dalam lomba. Karena bisa saja begini ya, di dalam lombanya eh, kita kan jenjangnya itu agent, team leader, supervisor. Tapi bisa jadi Andanya sendiri itu jabatannya beda. Maksudnya jabatan beda itu, nah penamaannya yang berbeda. Misalnya di perusahaan tidak ada istilahnya team leader,
tetapi pekerjaannya tim leader. Nah, maka kemungkinan besar dia bertanding di tim leader. Atau tidak ada jabatan quality assurance, tapi namanya mungkin apa gitu ya. Di perusahaannya masing-masing itu punya jabatan yang eh, tidak sama persis dengan apa yang dilombakan. Itu ya, makanya kita harus mendapatkan apa yang menjadi tugasnya supaya ini mudah dipahami bahwa oh iya itu tugas dari seorang team leader, oh itu tugas sebagai seorang quality assurance, tugas sebagai desk control. Karena bisa jadi ya, misalnya desk control ya lombanya di perusahaan Anda itu bukan desk control namanya, namanya WM mungkin. Mungkin namanya di tempat Anda admin schedule atau namanya RTFM gitu ya. Bisa saja beda namanya di tempat masing-masing. Jadi kita tidak memaksakan hal tersebut ya selama tugas dan tanggung jawabnya itu sesuai dengan kategori yang dilombakan ya. Jadi ini kita harus make sure bahwa peserta itu bertanding sesuai dengan tugas tanggung jawab yang diemban di masing-masing perusahaan ya. Ya, jadi apa sih yang harus dituliskan dalam tugas? Ya, jadi teman-teman ya sebaiknya secara jelas mencantumkan tugas. Ya, berarti eh, tugas itu yang harus dilaksanakan tentunya ya. Jadi contohnya adalah yang layani pelanggan. Ya, ini kebetulan mungkin kalau di agent yang layani pelanggan. Tapi boleh juga sih di tim leader layani pelanggan, menangani keluhan, ya, memberikan solusi. Ya, jadi sesuatu yang tugas itu sesuatu yang actionable, ya, jadi sesuatu yang ditindaklanjuti, ya, ya. Nah, kalau tanggung jawab itu kan yang menjadi apa yang dibebankan, apa yang ini. Nah, jadi eh, supaya bisa clear tugas dan tanggung jawab Anda di lingkup kontak center. Ya. Mungkin itu penjelasan mengenai tugas. Kalau ada pertanyaan, silakan. Untuk logo The Best akan di-share oleh tim panitia. Silakan. Yang lain-lainnya, oke, ada ya. Oke. Panitia akan men-share logo SCC ini. Tapi silakan download juga di website SCC ini. Baik, tidak ada pertanyaan tugas. Saya lanjutkan. Um, yang ketiga yang harus dipaparkan di dalam slide Anda adalah kompetensi. Nah, kompetensi itu biasanya menyangkut pengetahuan, keterampilan, perilaku. Jadi biasanya kompetensi itu menyangkut pengetahuan, keterampilan, perilaku yang Anda miliki, ya, ini yang dimiliki. Tentunya untuk melaksanakan tugas yang tadi yang Anda cantumkan, ya. Nah, ini kadang-kadang eh, menjadi pertanyaan ya di berbagai namanya kesempatan. Pak, boleh nggak saya tuliskan tugas di satu slide, terus kompetensinya langsung, ya. Terus saya jelasin lagi tugas kedua kompetensi, slide ketiga tugas kompetensi. Nah, ini kadang-kadang yang membingungkan dewan juri. Nah, jadi supaya tidak terjadi kebingungan pada dewan juri, sebaiknya mengikuti template-nya yang seharusnya ya harus mengikuti template. Jelaskan dulu tugas, baru jelaskan tiga kompetensinya. Ya, nah itu gimana tekniknya Anda menjelaskan tugas dulu kompetensi itu diserahkan ke masing-masing ya. Nah, tentunya ini pengetahuan ini ya secara luas ya.
Jadi jangan sampai nanti ada yang presentasi, kompetensi saya adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Wah, itu tidak spesifik, gitu ya. Tidak jelas, orang tidak akan bisa menangkap apa yang Anda ketahui. Jadi yang saya maksud di sini, Anda harus menjelaskan pengetahuan-pengetahuan apa yang Anda miliki. Misalnya, Anda mengetahui pengetahuan mengenai eh, eh, spesifikasi produk, ya, ya produk tertentu ya, yang Anda ingin menjelaskan, atau Anda ingin menguasai mengenai prosedur tertentu, ya, misalnya prosedur pemesanan, ya, pembelian, ya, atau prosedur pendaftaran, itu semua masuk area pengetahuan, ya, yang harus Anda kuasai. Kalau keterampilan juga begitu, ya dijelaskan secara spesifik. Keterampilan apa yang Anda kuasai? Keterampilan analisis kah, negosiasi kah, relationship kah, presentasi. Jadi semua keterampilan yang Anda rasakan, ya. Tetapi ini memang boleh boleh lebih dari tiga ya. Ini kan minimum tiga ya. Jadi boleh lebih dari tiga. Jadi Anda boleh menjelaskan beberapa keterampilan yang dimiliki terkait dengan tugas yang Anda yang hadapi. Nah, kalau perilaku itu umumnya menyangkut apa namanya? eh, Tentunya sikap dan perilaku kita ya, seperti misalnya Anda punya perilakunya teliti, sopan, profesional, punya komitmen, orang yang sabar. Itu kan kompetensi semua, gitu ya. Jadi semua yang sifatnya perilaku dasar itu bisa digunakan di sini. Ya. Nah, mungkin teman-teman gini ya, ada yang bertanya, ya Pak, boleh nggak slide-nya dalam bahasa Inggris? Boleh, tapi presentasinya tetap dalam bahasa Indonesia. Slide-nya kecuali Anda bertanding di kategori Inggris ya. Jadi Inggris. Tapi kalau yang bertanding di Inggris ini wajib slide-nya bahasa Inggris. Ya, presentasinya dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya kategori lain, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Boleh campur aduk, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh nggak bahasa eh, selain bahasa Inggris. Ya, ini kebetulan bahasa internasional ya. Jadi, kalau Anda menggunakan bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa daerah, harus ada terjemahannya. Harus dilengkapi dengan terjemahannya supaya memudahkan Dewan Juri memahami. Ya, jadi tidak boleh menggunakan bahasa ya kecuali bahasa internasional atau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ada pertanyaan di kolom chat, kami bacakan terlebih dahulu ya. Dari Kak Agil, Pak izin bertanya untuk masing-masing kompetensi yang dipaparkan nantinya, apakah perlu untuk memberikan contoh yang sudah diimplementasikan di aktivitas sehari-hari dalam pekerjaannya, Pak Andi? Oke, teman-teman. Tentunya ya, kalau teman-teman tentunya ya, kalau teman-teman mau menjelaskan, ya, menjelaskan apa yang kalau teman-teman mau menjelaskan apa yang teman-teman, misalnya pengetahuan ini, ya tentunya akan lebih baik, ya, karena lebih mudah, karena lebih apa namanya, akan terlihat oleh Dewan Juri bahwa menjelaskan apa yang Anda ingin paparkan, karena kalau tidak, Anda cukup cuma menyebutkan pointernya saja, itu bukan presentasi, tapi membaca gitu ya. Ya, presentasi. Nah, saatnya di sini adalah mempresentasikan, itu artinya Anda membuat orang lain supaya bisa paham, ya, gitu ya. Silakan. Ada pertanyaan dari Pegadaian, Pak Andi, dari Kak Sukma. Pak izin bertanya, untuk tiga contoh kompetensi itu berlaku untuk masing-masing kompetensi kah, seperti pengetahuan tiga contoh, keterampilan tiga contoh, atau dari tiga kompetensi tersebut bisa salah satu saja, contoh pengetahuan satu contoh, keterampilan satu contoh, atau bagaimana Pak Andi? Oke.
Eh, untuk ini ya, jadi cukup tiga kompetensi saja bisa terdiri dari satu pengetahuan, satu keterampilan, satu perilaku boleh. Anda mau cantumkan tiga pengetahuan, boleh. Anda mau cantumkan tiga keterampilan saja, boleh. Ya, jadi boleh memilih ya. Ya, jadi di sini saya paparkan bahwa ada tiga kompetensi dasar yang eh, dimiliki seseorang yang terdiri dari ya yang tadi adalah pengetahuan, keterampilan dan perilaku. Tapi Anda boleh bebas, misalnya pengetahuan semua yang Anda cantumkan boleh, keterampilan semua boleh, perilaku semua boleh ya. Jadi bebas ya. Jadi tidak dilarang. Oke, Baik, Pak Andi. jadi tidak Kemudian harus ya, ya, tidak harus berarti tiga-tiga. tidak harus satu-satu ya, Pak ya. Tidak harus ya. Boleh. Ya, Pak Andi mungkin ada Ada pertanyaan lagi? berikutnya, Pak Andi terkait tugas tugas dan tanggung jawab. Dari Kak Adi Oke. SDPPI dalam poin tugas dan tanggung jawab Pak setelah dijelaskan dan ditemukan bahwa tugas dan tanggung jawabnya tidak sesuai dengan jabatan tidak sesuai dengan jabatan yang dilombakan. Apakah ada perubahan atau bagaimana ya Pak Andi? Baik. Nah, ini adalah kewenangan gini. Kamu sudah bertanding itu sudah kewenangan dewan juri. Jadi bukan lagi kewenangan panitia ya. Jadi kalau sudah bertanding itu kewenangan dewan juri. Kita berikan secara total penuh itu kepada dewan juri untuk menilai. Nah, dengan adanya tulisan tugas tanggung jawab ini, maka dewan juri akan diberikan kewenangan untuk justifikasi bahwa benar-benar yang bertanding itu sesuai kategorinya. Ya, jadi jangan sampai nanti ada yang tugasnya ini tapi ikut kategori yang lain gitu ya. Nah, itu adalah masuk kewenangan dewan juri ya. Jadi ini harus dibedakan. Kalau panitia itu hanya memfasilitasi, memastikan bahwa teman-teman itu masuk pada kategori yang benar, ya. Jadi eh, dipastikan kalau misalnya masih ragu dengan kategorinya, ya silakan disampaikan kepada panitia. Ya karena kalau sudah bertanding, ya itu bukan kewenangan panitia lagi, gitu ya. Jadi tidak ada misalnya panitia akan skill kualifikasi karena tugas tanggung jawabnya tidak sesuai, tidak. Itu penilaian dewan juri. Oke, Mungkin terkait penggunaan bahasa, ada pertanyaan dari Mbak Sukma Pegadaian. Izin bertanya kembali terkait dengan penggunaan bahasa yang dapat dicampur pada slide. Apakah mempengaruhi penilaian, Pak Andi? Seharusnya tidak. Kita akan sampaikan kepada dewan juri mengenai hal tersebut bahwa dalam pembekalan kita sudah sampaikan bahwa boleh menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris boleh. Ya, kalaupun menggunakan bahasa lain harus ada translate-nya. Itu akan kita sampaikan pada saat pembekalan dewan juri. Ya, kalau masih ada dewan juri yang berbeda persepsinya atau ini, nah itu kita sudah tegaskan bahwa itu adalah kebijakan panitia yang ini yang sudah ditetapkan dalam pembekalan dan technical meeting. Oke, Oke, baik Mani. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Mungkin terakhir kali ya Pak, karena ada beberapa pertanyaan terkait logo beberapa kali ini ingin mengkonfirmasi ulang terkait penggunaan logo ICCA dan TBCCI terkait penempatannya di PPT itu mohon dapat disampaikan kembali Pak Andi. baik. Untuk logo ICCA, sorry, KBCCI, ya, The Best Contact Center Indonesia 2024, itu wajib dicantumkan di halaman depan. Berapapun ukurannya, ini adalah menyatakan bahwa dokumen tersebut disubmit untuk kepentingan ICCA, untuk kepentingan The Best Contact Center Indonesia 2024. Ya, jadi eh, kalau Anda sudah submit, berarti itu untuk kepentingan lomba. Ya. Dan
Panitia juga akan menjaga data-data tersebut supaya tidak disalahgunakan, ya. Jadi panitia akan menggunakan hal ini hanya untuk kepentingan lomba dan kepentingan SCCS saja. Jadi logonya harus cantumkan. Mau dicantumkan di atas, di bawah, di samping, di kiri, di kanan, boleh. Mau besar, mau kecil, mau sedang, silakan. Ya, jadi bebas. Oke? Oke, Pandi. Baik, terima kasih Pandi atas pemaparannya. Silakan Pandi untuk melanjutkan materinya. Baik. Kompetensi ya. Jadi tadi kompetensi kita sudah bahas. Kemudian judul program kerja. Jadi judul program kerja ini sebaiknya ya, dicantumkan sebagai intro sebelum masuk di latar belakang. Walaupun judul ini tidak ada nilainya, tetapi itu adalah kita minta untuk semua peserta untuk menyatukan judulnya ya sebagai intro sebelum masuk latar belakang. Nah, lalu ya. Nah, mungkin ini juga contoh ya buat teman-teman kalau ingin lihat contoh-contoh pada lokasi kerja ini juga contoh ya. Ini kebetulan foto ini karyawan Telexindo ya yang saya gunakan. Tapi saya sudah cantumkan di sini ini copyright-nya uh, Telexindo ya. Jadi eh, karena memang karyawan Telexindo yang kita ya. Baik, latar belakang. Nah, jadi setelah Anda mencantumkan judul tadi ya, jadi ada judulnya, maka Anda harus mencantumkan latar belakang ya. Nah, bagaimana sih, apa sih itu latar belakang gitu ya? Ya, biasanya ya ini kebetulan latar belakang program ya, ini eh, in- eh, jadi ini latar belakang program, karena kan program kerja ya, boleh masalah ya ini latar belakang program, boleh masalah ya, tapi boleh tantangan ya, ya boleh juga peluang, boleh risiko yang harus dihadapi, boleh sumber daya ya, ya, sumber daya yang ingin dikembangkan ya boleh ya, segala macam eh, latar belakang itu bisa ya menjadi dasar pelaksanaan suatu program. Tapi ingat bahwa latar belakang itu sebaiknya itu dipastikan ada datanya. Ya. Jadi Anda tidak boleh hanya mengatakan bahwa kondisinya A, kondisinya B tanpa data. Karena ya ini berkaitan dengan data pendukung. Ya, ya. Sebelum saya jelaskan data pendukung, saya jelas pastikan dulu bahwa latar belakang ini dipahami bahwa program kerja Anda harus ada dasarnya, ada latar belakangnya, ya, ada masalah yang dihadapi atau tantangan atau peluang atau risiko atau sumber daya dikembangkan atau apapun yang menurut Anda itu ada datanya menyebut kontak center yang mendukung program kerja. Baik, Pandi, ada pertanyaan dari Kak Nur Yasin Imam Hidayat. Izin bertanya, Pandi, untuk program kerja, apakah bisa proker yang sudah kita jalankan untuk tim kita untuk menunjang performa in case di kategori tim leader, Pandi? Ya, itu ya. Ya, program kerja itu adalah sesuatu yang sudah dijalankan. Jadi program kerja itu sesuatu yang sudah dijalankan ada hasilnya. Ya, jadi eh, ya ini tentunya program kerja yang sudah dijalankan ya. Ya, tapi jangan program kerja yang dijalankan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya. Karena ini eh, hanya mencakup periodenya yang tahun 2024 ya, program kerja yang dilaksanakan uh, dalam periode tahun 2024 ya, artinya dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni ya, Juli ya, karena ini kan Agustus ya. Jadi Juni Juli ya, itu yang sedang atau sudah dilaksanakan pada periode uh, tahun 2024.
Dari Kemudian ada pertanyaan dari BSI Pandi, Kak Elisha. Izin bertanya, Pandi, jika latar belakang dengan data pendukung digabung dalam satu slide, apakah diperbolehkan, Pandi? ini juga. Ya, jadi begini, juri itu menilai berdasarkan ini ya, tentunya eh, tentunya tidak disarankan gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya Anda ingin mencantumkan data di dalam latar belakang, boleh saja sih ya, boleh saja Anda mencantumkannya. Tetapi tentunya ini adalah kemudahan pada dewan juri untuk menilai. Ya, jadi yang harus diperhatikan adalah bukan panitia yang harus Anda entertain di sini ya, tapi dewan juri ya. Nah, kita akan menjelaskan pada saat pembekalan dewan juri ya bahwa urutan slide-nya adalah seperti ini. Nah, kalau misalnya Anda mencampur latar belakang dengan data ya, terus datanya tidak ada, nanti mereka akan, oh itu nggak ada datanya gitu ya. Nah, itu apa namanya khawatir ya, kita khawatir saja untuk hal tersebut. Jadi lebih baik supaya apa ini adalah jelaskan latar belakangnya ya, boleh disertai dengan data boleh, tetapi tetap harus ada data analisis yang menjelaskan secara spesifik gitu ya. Oke. Baik, kemudian dari krim pajak Pandi, apakah ada jumlah minimal atau jumlah maksimal slide-nya Pandi? Tidak ada jumlah maksimalnya, tapi jumlah minimalnya adalah ada sesuai dengan eh, apa namanya konten yang harus diisi gitu ya. Mulai dari profil, tugas, kompetensi, judul, latar belakang, ya dan seterusnya nanti saya jelaskan satu persatu. Jadi minimum itu harus ada semua, ya. Tapi jumlah slide-nya bebas. Oke, Baik, Pandi. Kemudian ada pertanyaan Pak Andi dari Mbak Kristiana BI. Izin tanya Pak Andi, apakah diperbolehkan menempatkan latar satu dilanjut slide data pendukung satu, kemudian latar dua dilanjut slide data pendukung dua, dan seterusnya Pak Andi. oh eh, itu tadi ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi ini masalah kenyamanan dan penjuri ya. Ya, ya. Bisa saja, tapi kalau Anda memastikan bahwa karena dewan juri akan memperhatikan slide Anda, yang jelas Anda harus menjelaskan latar belakang dan data analisis. Baik, Baik, ini sih terkait teknis ya Pak Andi. Izin bertanya Pak Andi untuk ukuran slide PPT 4:3 atau 16:9 Pak Andi. baik. Untuk screen-nya, kalau yang sesuai dengan konfirmasi model bidang terakhir kita, dia akan menggunakan TV layar 85 inch ya. Jadi artinya menggunakan TV layar 85 inch. Jadi Anda eh, tentunya bisa menggunakan 16:9 ya, atau eh, ukuran yang setara situ biasanya 16:10 juga aman gitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk hal tersebut karena gambarnya akan penuh ya. Ya, jadi silakan menggunakan. Tapi ini untuk pastinya kita tidak menggunakan proyektor, tapi kita menggunakan TV layar 85 inch. Oke, saya lanjutkan data analisis. Silakan Pak Andi. Data pendukungnya. Sebetulnya ini data pendukung. Nah, data pendukung ini yang sebetulnya secara bebas sih, ya sebetulnya ya. Tapi umumnya itu data pendukung itu adalah berupa grafik, boleh juga berupa persentase, berupa apa gitu ya. Yang jelas adalah yang mendukung latar belakang yang sudah Anda jelaskan tadi. Ya, jadi ini apa namanya untuk memudahkan.
ya dewan juri memahami, tentunya itu akan lebih enak kalau ada data pendukungnya, ya. Dan ini ada juga persentase penilaiannya, ya. Ya, seperti saya jelaskan tadi di depan, mungkin saya kembali dulu ke depan di sini, ya. Jadi biar teman-teman aware, ya, mengenai hal ini, bahwa profil peserta itu bobotnya 2%, tugas tanggung jawab itu 2%, kompetensi 2%, latar belakang 2% saja. Data pendukung ini 3%. Jadi mereka sedikit lebih banyak, ya. Nah, Anda lihat di sini tidak ada judul, ya. Jadi judulnya itu terserah Anda gitu, ya, tapi tidak dinilai gitu, ya. Judul itu hanya membantu Dewan Juri untuk memahami apa kreativitas yang Anda akan ceritakan gitu, ya. Oke. Jadi, nah ini bagian-bagian lainnya ini punya bobot yang cukup besar, ya, jadi harus diperhatikan gitu, ya. Seperti misalnya kreativitas ini hasil pengembangan diri, ya, kinerja dan juga motivasi pelayanan gitu, ya. Jadi komposisinya ini Anda lihat, ya, bahwa ada beberapa bagian yang kecil sekali, ya. Ya, jadi jangan sampai Anda menghabiskan waktu di situ untuk melakukan. Saya kembali ke slide yang tadi, ya. Oke, jadi data, ya. Jadi data pendukung ini eh, 3%, ya. Jadi jangan sampai Anda menjelimet sekali dengan data-data ini, ya, karena bobotnya cuma 3%, ya. Begitu juga latar belakang, ya. Jadi jangan latar belakangnya terlalu heboh di sini, habis waktu Anda gitu, ya. Karena yang paling besar adalah di kreativitas. Ya, saya akan bahas kreativitas, ya. Jadi kreativitas ini boleh saja Anda mencantumkan beberapa slide mengenai kreativitas, ya. Ada beberapa slide yang berbeda, ya. Tentunya ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan, ya, tindakan yang berbeda, menyangkut penyelesaian masalah pelanggan, permintaan pelanggan, atau menyangkut misalnya quality, menyangkut cara melakukan kalibrasi, cara coaching, cara mentoring. Kalau tim trainer mungkin pelatihan, metode-metode yang digunakan, istilah-istilah juga boleh menggunakan istilah-istilah khusus. Ya, itu kreativitas. Jadi sesuatu yang kreatif yang Anda lakukan, gitu, ya. Ya, jadi tentunya ini adalah karena tindakan yang sifatnya berbeda, ya, metode, istilah, solusi, ya, dan sifatnya proaktif, bebas. Jadi tuangkan semaksimal mungkin kreativitas Anda di sini, ya. Boleh slide-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, boleh, ya. Silakan. Bebas, sebebas-bebasnya, ya. Oke, ada pertanyaan di sini, silakan. Baik, Pak Andi, ada pertanyaan terkait data pendukung terlebih dahulu, ya, Pak Andi. Dari Blibli, izin bertanya, Pak, apakah data pendukung boleh bersifat data eksternal, misalkan data survei di luar, tapi relate dan mendukung latar belakang atau program kerja yang mau dijelaskan, Pak Andi? Oh, tentunya boleh. Data-data dari luar, data-data apa gitu, ya. Misalnya berdasarkan pendapatnya A, pendapatnya B, boleh, ya. Ya, jadi kita tidak tidak terbatas pada data yang ada di perusahaan kita, ya. Ya, ya. Jadi tentunya itu ada data-data pendukung banyak di atasnya, ya. Silakan digunakan. Hasil research orang lain, hasil survei orang lain, ya, selama Anda jelas, ya, mencantumkan sumbernya, saya kira itu akan membantu, ya, dalam presentasi. Baik, Pak Andi. Terima kasih atas konfirmasinya. Kemudian ada pertanyaan dari Kering Pajak Pak Andi dari Kak Rudi. Izin bertanya Pak Andi, terkait penilaian materi yang bobotnya paling tinggi itu adalah 55%, ya Pak Andi. Aspek yang dinilai apa saja, ya Pak? Misalkan, pertama, ada materi yang penjelasannya mantap, jelas, lengkap, tapi tampilan slide-nya biasa aja, tidak banyak animasi yang menarik dibandingkan nomor duanya, Pak. Ada materi yang penjelasannya mungkin kurang jelas, biasa aja, tapi slide-nya bagus banget, animasinya keren-keren. Yang lebih tinggi nilainya yang mana, ya Pak Andi?
Baik, terima kasih. Eh, Pada dasarnya pada saat pembekalan Dewan Juri kita sampaikan bahwa yang dinilai ini bukan slide-nya, tetapi kontennya, isi. Ya, pada dasarnya kita tidak menilai animasinya, kita tidak menilai apa namanya kayak gimana desain ininya. Yang jelas memudahkan Dewan Juri memahami ya maksud atau materi yang dibawakan. Jadi yang sangat penting diperhatikan adalah kontennya. Dan teknik presentasinya itu adalah cara Anda menjelaskan supaya meyakinkan Dewan Juri bahwa benar apa yang Anda sampaikan itu menarik gitu ya. Ya, jadi itu adalah bagian. Jadi yang difokuskan 50% materi itu adalah benar-benar masalah kontennya, isinya. Nah, teknik Anda menjelaskan itu ada 25% kalau tidak salah ya. Ada teknik yang menyampaikan cara persuasi dengan Anda menjelaskan. Itu bagian ya. Jadi lagi-lagi tidak ada penilaian khusus mengenai animasi, desain ya dari slide presentasi. Baik, Pak Andi, terima kasih atas konfirmasinya. Ada lagi yang ingin ditanyakan seputar kreativitas ataupun slide yang sudah disampaikan Pak Andi? Oke, Oke, sepertinya sudah clear ya Pak Andi ya. makasih. Jadi sekali lagi kreativitas ini adalah sesuatu Anda tidak perlu menjadi penemu ya sesuatu yang baru itu tidak perlu ya hanya memodifikasi atau menerapkan ulang itu bagian daripada kreativitas kita gitu ya. Ya mungkin contoh yang saya sering ini ya eh, briefing misalnya ya. Karena ada yang menyebutnya briefing aja. Tapi ada yang menyebutnya misalnya kongko-kongko. Boleh. Ya. Ya briefing juga sih, tapi cuma disebut kongko-kongko gitu ya. Atau ada yang menyebutnya briefingnya adalah eh, apa kayak gitu ya, tea break atau menyebutnya istilah yang lain gitu ya. Ya namanya sih sebetulnya briefing juga gitu ya. Tapi dia menyebutnya istilah lain. Atau mungkin juga kreativitas Anda itu briefing sambil makan gobi goreng ya. Jadi Anda sebutnya adalah ya gorengan gitu ya. Boleh ya. Namanya juga briefing gorengan gitu ya. Ya itu adalah kreativitas yang pernah juga ada yang gini ya presentasi gitu ya. Briefingnya itu dilaksanakan di rooftop gitu ya. Jadi dia sebutnya adalah rooftop briefing. Nah, boleh aja ya. Ya, why not gitu ya. Jadi ini adalah mengistilahkan sesuatu dengan cara berbeda juga boleh itu kreativitasnya. Ya, itu kreativitas yang supaya teman-teman ada ide ya. Jadi ide, oh iya itu ya yang dimaksud kreativitas. Oke. Baik, saya akan membahas. Nah, dari kreativitas yang Anda lakukan, tentunya harus ada manfaatnya. Ya, kalau kreatifnya negatif kan, ya jadi tidak bermanfaat namanya. Jadi kreativitas itu harus ada manfaatnya. Nah, jadi solusi manfaat yang dirasakan oleh pelanggan, yang dirasakan oleh perusahaan, yang dirasakan oleh Anda sendiri, dirasakan oleh pelanggan, tentunya itu menjadi hasil atau jadi hasilnya itu harus positif. Oke. Kalau negatifnya dampaknya negatif, tentunya ya tidak disarankan. Ya hasil dari program kerja itu harus terlihat. Apa hasilnya? Ya bisa saja meningkatnya kualitas, kepuasan pelanggan, FCR, service level, kompetensi, menurunnya biaya, menurunnya turnover, menambah jumlah pelanggan, menambah apresiasi pelanggan, boleh ya. Itu adalah indikator-indikator yang sebetulnya menjadi hasil atau manfaat yang secara langsung dirasakan oleh perusahaan. Meningkatnya pendapatan perusahaan,
meningkatnya loyalitas pelanggan, itu adalah hasil atau manfaat yang kita bisa rasakan. Oke, nah silakan kalau ada ibu bertanya. Baik, Pak Andi, menjawab pertanyaan dari Mas Heri, BCA. Pak Andi, apakah background team leader atau SPV bisa sebebas contoh yang diberikan tadi, seperti basisnya peluang, risiko, tantangan, dan lain-lain? Karena di kami, team leader sudah diberikan proyek dan tidak terbatas hanya mengenai tim saja, Pak Andi. Oh, ya. Sebetulnya tidak tidak ada masalah untuk hal tersebut gitu ya, karena tim leader juga mungkin saja punya punya eh, project assignment yang sebagai tim leader nggak masalah gitu ya. Ya, jadi tidak mesti bahwa hanya menyangkut timnya saja. Ya, jadi kita harus melihat bahwa karena gini kan, tidak semuanya perusahaan itu size-nya sama yang jadi ada yang besar, ada yang kecil. Kemungkinan yang kecil ini atau yang besar ini ada penugasan-penugasan tertentu, ya bisa saja. Ya mungkin kalau perusahaannya kota senternya itu besar, tim leadernya itu sudah di kotak-kotakan, ini tugasnya khusus, tapi pada saat yang kecil ini karena tim leadernya cuma satu itu melaksanakan banyak hal yang lain-lain bisa saja gitu ya. Nah, jadi kita harus memahami secara luas untuk hal tersebut gitu ya. Makanya di beberapa kategori itu, khususnya untuk level leader itu, biasanya kita akan membedakan antara small, medium, dan large gitu ya. Tapi kalau di agent itu biasanya kita bedakan ada layanan publik, ada layanan lembaga, ada layanan swasta, supaya apa? Karena ini perbedaan klasifikasi ya, Ibu Gas. Oke, Baik, Pak Andi. Kemudian untuk pertanyaan dari KAI, Pak Andi, dari Kak Afif, izin bertanya, Pak Andi, apakah ada jumlah minimal latar belakang dan kreativitasnya? Terima kasih. latar belakang dan kreativitasnya. Latar belakang tadi ini tiga ya. Kreativitasnya bebas. Kreativitas Anda mau ini tapi perhatikan waktu ya. Waktu presentasinya kan cuma ya 20 menit gitu ya. Ya 25 supervisor, tim trainer 30 menit. Memang trainer itu diberikan waktu lebih lama ya 30 menit ya berbeda dengan lainnya. Kenapa? Karena biasanya di trainer itu ada beberapa program pengembangan ya sehingga kita berikan waktu yang lebih lama gitu ya. Ya 30 menit ya. Oke. Baik, Ya, Pak Andi. Berarti latar belakang minimum 3, sedangkan kreativitas dibebaskan ya, Pak Andi. kita bahaskan. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Kak Nur Yasin Imam. Izin bertanya kembali, Pak Andi, untuk kreativitas tersebut, apakah boleh kreativitas yang sudah dilakukan dan berhubungan dengan proker atau di luar proker di slide sebelumnya, Pak Andi? Apa program kerja? Kontrak ini maksudnya kreativitasnya di luar dari program kerja. Memang harusnya kreativitas itu harus Kita dengan apa program namanya, kerja ya berkesinambungan ya, Pak, dengan program kerja yang i- dilaksanakan ya, iya kalau kreativitasnya di di luar luar itu program kerja. jadi aneh jadinya ya. Ya, Aneh. tapi ya kalau Anda mau coba ya jurinya pasti berikan nilai eh, nilai apa rendah ya biasanya karena tidak berkaitan ya. Makanya tadi kita sampaikan bahwa program kerjanya harus ada judulnya. Ya, kalau tidak ada eh, judulnya, ya eh, nanti tidak berkaitan program kerjanya. Ya. Oke, Oke. Baik, Pak Andi. Terima kasih atas konfirmasinya. Eh, ada pertanyaan dari Kak Nur Latifah dari BRI, Pandi. Izin bertanya, Pandi, untuk result atau hasil, bolehkah kita tampilkan dengan sebuah kalimat atau harus berupa data grafik, Pandi?
Boleh, kelewat ya. Fiction itu menceritakan eh, apa namanya banyak kata ya, kata yang bujang. Oke, jadi boleh saja keluar gambar ya, boleh ya. Jadi, namun gini, juri itu eh, ada beberapa tipenya ya. Yang juri itu ada yang visual, ada yang membaca, ada juga yang mendengar. Jadi ya harus pandai-pandai mengatur ritmenya ya. Makanya jurinya sisi itu, intervensi itu biasanya jumlahnya banyak ya. 10, 15, 12, dan 20 orang ya. Karena kita harus mengkombinasikan berbagai unsur ya. Jadi kalau bertanding di sini ya memang harus eh, melihat situasi ya, bahwa ya ada kombinasi yang berbeda dari beberapa juri yang kita hadapi ya. Nah, itu jadi sarannya begitu. Baik, Pandi, berarti tidak masalah ya Pak, sebetulnya cuma harus memperhatikan aja kondisi dari jurinya sendiri. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Roifa Tripamungkas, izin bertanya untuk kategori tim leader, manfaat atau hasil yang dirasakan oleh pelanggan atau perusahaan, atau boleh juga manfaat yang dirasakan oleh agennya, Pandi. Saya tentunya ya. Jadi hal manfaat itu secara luas ya. Kan tujuan program kerja Anda harus jelas. Misalnya tujuannya apa. Jadi kalau tujuannya buat tim, ya tentunya hasil dan manfaatnya buat tim. Program kerjanya untuk perusahaan, tentunya arahnya ke perusahaan. Kalau arahnya ke sini, jadi Anda harus melihat bahwa ya tujuan dari program kerja itu buat siapa. Ya, oke. Jadi ya tentunya manfaatnya harus bisa kita lihat sebebas-bebasnya cara luas ya, supaya kreatif gitu ya. Baik, sudah? Sudah, Pandi. Oke, baik. Kita teruskan ya. Ini udah menjelang jam 10, nanti udah kopi break aja ya. Ini sudah banyak yang nanya visual ya. Nah, eh, jadi tadi ya saya sudah jelaskan bahwa ya eh, program kerja itu ada judulnya, ada latar belakangnya, ada data pendukung, ada kreativitas, dan ada hasilnya. Jadi 5 komponen ini harus diperhatikan pada materi Anda. Judul, saya ulangi, judul, latar belakang, data pendukung, kreativitas, dan hasil. Ya, pastikan 5-5-nya ada. Ya. Nah, setelah pembahasan kreativitas, ada pengembangan diri. Nah, ini kenapa kita pengembangan diri adalah karena program kerja yang Anda laksanakan tentunya itu membutuhkan pengembangan diri, membutuhkan eh, tugas Anda juga membutuhkan pengembangan diri ya. Kita kan berkembang secara terus-menerus ya. Maka teman-teman itu diharapkan mencantumkan 3 pengembangan diri yang Anda lakukan. Boleh berupa pelatihan yang pada Anda ikuti, tetapi harus perhatikan ya, nanti harus dilaksanakan di sini ya, kurun waktunya ya, 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Ya, jadi 3 pengendirian Anda lakukan. Boleh pelatihan, boleh seminar, boleh self study, boleh boleh eh, macam-macam yang pengendirian Anda lakukan. Ya, silakan ya, jadi dicantumkan secara eh, leluasa ya pengembangan diri. Nah, tentunya sebaiknya ini pengembangan diri Anda berkorelasi terhadap eh, kegiatan-kegiatan ya yang mendukung aktivitas Anda di kontak center. Ya. Tapi tidak terbatas ya, bahwa bisa saja kan aktivitas model itu adalah didapatkan di luar, boleh, bisa didapatkan dari dalam kontak center, boleh. Jadi bisa bebas ya, selama itu mendukung tugas Anda, pengembangan kompetensi Anda, kreativitas Anda, boleh. Silakan. Ada pertanyaan dari eh, Kak
Asfiroyan dari Klip DJP izin bertanya, apakah saat presentasi ada layar yang menghadap ke peserta untuk memastikan tampilan slide yang sedang muncul, ataukah layar hanya satu saja yang menghadap ke juri Pandi? Eh, Tidak ada layarnya ya, tidak ada layar yang menghadap ke peserta ya. Jadi layarnya, tapi itu masukan yang bagus ya. Nanti coba kami lihat apakah memungkinkan. Tetapi saat ini saya bisa confirm itu tidak ada ya. Jadi, tapi sebetulnya gini, laptop Anda kan sebetulnya ada di depannya Anda ya. Jadi Anda bisa lihat sebetulnya dari laptop yang Anda gunakan. Ya, karena kan laptop itu ya yang tampil di layar itu akan tampil di layar juga. Di selama laptop Anda ditempatkan di depan Anda ya berarti kan Anda lihat layarnya gitu ya. Jadi kan nggak mungkin layarnya, kan ini kan nggak ada asrofnya ya. Jadi nggak ada asisten nyorot gitu ya. Jadi Anda harus lihat ya. Jadi Anda harus menggunakan clicker dengan baik ya. Jadi apa yang tampil di laptop Anda akan tampil juga di layar TV-nya. Oke. Baik, Pak Andi. Terima kasih atas konfirmasinya. Ada lagi yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjutkan ke materi berikutnya ya, Pak Andi ya. Pencapaian kinerja ya. Nah, ini pencapaian kinerja ya. Ini berbeda dengan yang lain itu cuma tiga tiga tiga, tapi minimum di sini pencapaian kinerja adalah 4 ya. Karena ini juga bobotnya tinggi ya, 15% juga ya. Jadi 4 tetapi harus mencantumkan 6 bulan. Jadi bulan Januari sampai dengan Juni ya. Ya. Jadi kinerjanya ada 4 kinerja utama ya. Nah, jadi kalau hasil itu tadi kan hasil itu adalah hasil akhir dari program. Tapi KPI ini adalah KPI bulanan Anda, pencapaian KPI bulanan. Ya, ini ya karena kita ingin memastikan bahwa agen-agen sorry, praktisi kontak center itu mempunyai dia indikator kinerja yang ya bisa bentuknya tabel, bisa bentuknya grafis, grafik ya sebebas Anda. Ya mungkin ada contohnya di sini ya. Ini contoh grafiknya. Ya ada bentuknya tabel seperti ini, ada juga bentuknya ini ada. Biasanya sih kalau pie chart enggak cocok ya. Biasanya sih line chart, bar chart karena kan dia sifatnya sequence ya. Jadi dari Januari sampai dengan Juni 2024 saja ya. Ya, jadi jangan cantumkan bulan Desember 2023. Kan ini lombanya 2024. Sampai sini ada yang ditanyakan. Ada pertanyaan dari Pak Irwan dari HIDJPB. KPI ini bukan capaian atas program kerja, tapi memang lebih ke KPI bulanan, triwulan dalam menjalankan role-nya masing-masing ya Pak Andi ya. Betul sekali Pak. Jadi KPI untuk menjalankan role-nya. Karena bisa jadi ya, program kerjanya itu berbeda dengan KPI bulanan. Bisa jadi ya. Tapi kalaupun sama ya tidak masalah gitu ya. Ya, jadi diulang mempresentasikan juga sama. Karena kebetulan program kerjanya hasilnya juga gini, jadi ya oke nggak masalah. Baik, Pak Andi. Ini izin klarifikasi, Pak, untuk hasil proker. Kalau lihat di website ICCA, hasil proker itu perbandingannya itu berupa perbandingan before after pelaksanaan program kerja tersebut, Pak Andi. Kalau yang tadi di-share Pak Andi, sepertinya lebih ke template agent ya, Pak Andi, manfaat proker ini. Mohon Oh ya, klarifikasinya, Pak. betul. Ini template ke agent ya yang di demikian ya. Sebentar kalau sesuaikan dengan template yang ada di yang sudah di-share oleh panitia ya. Jadi hasilnya itu adalah hasil akhir ya, hasil before and after ya. Ya, jadi biasanya sih adalah hasil akhir daripada program kerjanya. Tentunya kalau Anda membandingkan, ya biasanya ya membandingkan antara apa yang dicapai ya sebelum dan setelahnya itu akan bagus ya.
akan memudahkan Anda untuk menyampaikan hasil. Baik, terima kasih. Itu koreksinya. Nanti apa namanya? Kita lihat dari template yang tersedia yang sudah disediakan oleh penelitian. Baik, Pak Andi, izin konfirmasi terkait layout ruangan ditanyakan oleh Kak Aldi dari Bank Mandiri. Layout ruangannya seperti apa? Seperti posisi juri, posisi peserta, dan posisi layar TV. Mungkin kita bisa sampaikan modelnya nanti akan U-shape ya Pak Andi ya untuk setiap ruangan ya. Betul. Jadi model ruangannya nanti biasanya user part. Jadi kalau di sini ada meja, di sini ada meja juri juga di sini, nanti layar TV-nya di sini, TV, kemudian ada presenternya di sini ya. Jadi di sini ada juri-juri yang akan duduk, ya. Biasanya ada timernya, ya. Biasanya timernya akan muncul di sebelah sini atau di sebelah sini, ya atau sebelah sini, tergantung dari eh, juri yang bertanya. Ya. Juri yang bertanya juga biasanya duduk di sini atau duduk di sini ya biasanya. Tapi ada juga jurinya duduk di sini ya. Jadi kira-kira itu komposisinya. Ruangannya karena ruangannya gini ya kira-kira si teman-teman bisa masuk dari sini tergantung dari tipe ruangnya ada juga yang masuk dari sini ya biasanya ya ada dari belakang ya jadi ada dari ya tergantung dari ruangannya tapi biasanya dari sebelah sini ya oke. Sekaligus konfirmasi Pak Andi terkait posisi laptop Asrotnya itu biasanya di posisi sebelah mana Pak Andi? Tidak ada astron ya tidak ada asisten gitu ya. Maksudnya laptop panitia Pak Andi Laptop mungkin ya. ya. Untuk peserta itu biasanya disediakan tempat kalau tidak salah di sebelah sini ya, yang di dekat daripada pesertanya ya. Betul Pak Andi. Ya. Oke, cara kinerja sudah dan ini adalah motivasi pengembangan ya. Nah, motivasi pengembangan pelayanan, motivasi pelayanan. Kadang-kadang itu apa namanya di beberapa template motivasi pelayanan, motivasi pengembangan. Tapi sebenarnya adalah ini fokusnya adalah apa yang memotivasi Anda untuk berkembang. Jadi sesuatu yang Anda ingin lakukan, ya, ingin lakukan. Jadi di sini ingin lakukan, belum dilakukan, ya, atau sedang dilakukan, ya, yang sedang dilakukan masih progresif, ya. Jadi sesuatu yang memotivasi Anda untuk melakukan sesuatu yang lebih baik buat kontak center Anda. Nah, ini buat kontak center ya. Tapi bisa jadi sesuatu yang Anda lakukan itu untuk diri Anda, tapi dampaknya buat kontak center. Ya sesuatu yang Anda lakukan yang dampaknya buat saya tentunya ya oke. Nah itu motivasi pengembangan. Eh, itu kayaknya kami terima kasih ya materinya ya satu slogan dari kami adalah if gold is not enough go for platinum ya jadi kenapa the best berbeda adalah karena kita menggunakan juara satunya platinum ya bukan gold ya jadi itu slogan yang selalu kita tawarkan if gold is not enough go for platinum ya tapi kalau goldnya sudah cukup ya nggak perlu gold platinum. Ya, berarti gold aja ya Saya Pak Andi kira, ya. saya kira itu ada yang mau ditanyakan sebelum kita coffee break. Sehabis coffee break kita akan membahas mengenai fishball, ya. Baik, Pak Andi. Pertanyaan dari Kak Zulardian BSI. Izin bertanya Pak Andi, terkait ketentuan tidak boleh gimmick seperti menari, bernyanyi pada saat presentasi, ataupun menggunakan video pada dalam materi slide-nya. Terkait hal tersebut, apakah dilakukan akan berdampak pada pengurangan nilai atau bagaimana ya Pak Andi? Ya, tentunya ini akan disampaikan kepada Dewan Juri ya, bahwa eh, dilarang untuk menyanyi, tari,
kecuali pantunnya. Jadi memang sudah ditegaskan untuk hal tersebut. Sekali lagi, panitia hanya membuat aturannya, semua penilaian itu akan kita sampaikan kepada dewan juri untuk memberikan penilaian. Ya, jadi panitia tidak dalam posisi untuk mendiskualifikasi atau pengurus ICC tidak dalam. Karena tujuan kita adalah eh, mengembangkan rekan-rekan semua. Ya, tanggung jawab kami dari pengurus ICC adalah mengembangkan rekan-rekan semua untuk berkompetisi secara sehat. Ya, untuk hal tersebut. Ya. Jadi, kalaupun ada kegiatan-kegiatan tersebut dan dianggap berdampak, maka itu adalah kewenangan Dewan Juri nantinya untuk memberikan eh, penilaian.